Kita masuk kepada materi kita, dengan tujuan-tujuan yang sudah disebutkan tadi. Nah, kita masuk pada bagian, apa itu fluida statis. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa, zat sendiri itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu zat cair, zat padat, dan juga zat gas. Nah, untuk, bisa dikategorikan dalam fluida statis itu, terdapat kriteria tertentu, yaitu yang pertama, zat tersebut dapat mengalir ataupun cair. Jadi, dalam ketiga jenis zat tersebut tadi yang termasuk ke dalam fluida merupakan zat cair dan juga zat gas di mana mereka dapat mengalir atau berubah bentuk. Sedangkan zat padat itu tidak dapat kita kategorikan sebagai fluida ini karena zat padat itu sendiri sangat konstan dan juga mempertahankan ketetapan bentuk dari zat mereka itu sendiri seperti misalnya besi, jadi, besi ataupun objek-objek lainnya itu tidak bisa kita masukkan dalam kategori fluida karena mereka, mempertahankan ketetapan bentuk mereka sendiri dan mereka tidak dapat mengalir seperti zat cair ataupun zat gas. Nah, di sini kita ketahui juga ada statis. Nah, untuk statis itu sendiri berarti suatu zat tersebut berada dalam suatu wadah. Zat cair ini berada dalam suatu wadah. Jadi, zat cair ini tidak, walaupun ia bisa mengalir, tetapi dalam wadah tersebut ia diam. Berbeda dengan zat berbeda dengan fluida dinamis. Nah, untuk fluida dinamis itu sendiri berbeda dengan fluida statis. Nah, yang tidak akan masuk ke dalam pembahasan ini. Jadi di sini kita hanya akan membahas fluida statis. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa fluida statis merupakan, suatu zat cair yang dapat mengalir tetapi dalam suatu wadah dan diam. Nah, untuk, kategorinya sendiri itu seperti zat cair dan juga zat gas. Nah, di dalam fluida statis ini sendiri ataupun dalam, konsep fluida statis ini sendiri terdapat dua tetapan dasar, yaitu yang pertama adalah massa jenis dan tekanan. Nah, kedua hal ini termasuk ke dalam konsep dasar dari fluida statis. Nah, untuk massa jenis sendiri itu merupakan ukuran kepadatan atau kerapatan suatu zat. Nah, itu baik seperti contohnya air, seperti oli gitu atau minyak bensin, itu mereka memiliki kerapatan masing-masing yang berbeda-beda. Nah, untuk definisinya sendiri, massa jenis merupakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volume yang ditempatinya. Nah, untuk simbolnya kita dapat tulis bahwa massa jenis kita simbolkan dengan rho. Nah, rho itu tadi kalau kita sistematiskan berdasarkan definisi yang merupakan perbandingan antara massa suatu benda dengan volume yang ditempatinya, berarti kita tulis di sini massa per volume. Nah, untuk kita tahu di sini bahwa apabila massanya semakin besar, maka rho yang akan diperoleh adalah semakin besar juga. Namun apabila volumenya besar, maka rho akan menjadi kecil. Itu artinya volume ini berbanding terbalik dengan massa jenis ini sendiri. Nah, untuk satuannya kita dapat tulis bahwa rho merupakan massa jenis zat yang dalam satuannya adalah kg per meter kubik. Sedangkan massa M, massa zat dalam bentuk kg. Dan volume wadah yang ditempatinya. Berarti volume dari zat cair itu sendiri ya, jangan misalnya dalam suatu wadah ataupun dalam gelas itu memiliki volume total 30 meter kubik gitu, terlalu besar ya. 3
30 cm kubik misalnya. Nah, apabila zat cairnya hanya memenuhi 20 cm kubik, maka kita tulis itu 20 cm. Jadi jangan sampai salah, ini merupakan volume dari zat cairnya itu sendiri yang menempati wadah. Nah, untuk satuannya itu sudah pasti meter kubik. Nah, dari sini kita udah tahu massa jenis dari suatu zat. Nah, semakin rapat susunan partikel dalam suatu zat, maka semakin besar dapat kita simpulkan nih, semakin rapat susunan partikel dalam suatu zat, maka akan semakin besar juga massa jenisnya. Dan apabila semakin renggan susunan partikelnya, maka akan semakin kecil massa jenisnya. Jadi ini merupakan suatu kerapatan dari zat cair yang ada gitu. Nah, kemudian untuk massa jenis itu sendiri memiliki zat cair relatif dan juga baik. Nah, untuk massa jenis ini sendiri itu kita dapat dipengaruhi oleh dua hal. Maksud saya oleh satu hal, yaitu gravitasi. Nah, ini biasanya kita sebut dengan kerapatan berat suatu zat. Kerapatan berat. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai kata berat, berarti di sini sudah ada kata gravitasi. Nah, kita masukkan nih rumusnya PG. Berarti rho G, rho berat. Nah, berarti dengan rumus yang sama masih tadi. Massa, cuman ini kita kalikan dengan gravitasi karena di sini gravitasi mempengaruhi dari massa jenis itu. Ya, makanya kita sebut sebagai kerapatan berat suatu zat masih sama per volume. Nah, kita dapat definisikan bahwa kerapatan berat adalah berat per satuan volume atau dapat dituliskan seperti ini tadi. Nah, kita tahu sendiri kan kalau rumus berat itu sama dengan M dikali gravitasi, massa dikali gravitasi. Nah, untuk satuannya itu di sini yang baru hanya gravitasi, berarti meter per second kuadrat. Nah, selain kerapatan berat, masih ada kerapatan relatif. Kerapatan relatif. Nah, apa sih kerapatan relatif? Untuk kerapatan relatif ini merupakan perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis air dengan volume yang sama. Nah, misalnya gini, dalam sebuah wadah ini ada air, terus di sini ada benda. Nah, benda ini sendiri memiliki, kita tulis PB, rho B, massa jenis benda. Nah, untuk massa jenis benda ini berbeda dengan massa jenis air. Kita tulis fluida ini ya, rho fluida berarti berbeda massa jenis air. Nah, kita tahu kan kalau mereka memiliki massa jenis yang berbeda. Maka dalam mencari massa jenis relatif itu tadi kita sebut bahwa perbandingan antara massa jenis benda dengan massa jenis air dengan volume yang sama. Berarti di sini kita dapat tuliskan bahwa rho relatif sama dengan rho benda, rho B aja ya, kita tulis rho benda per rho fluida. Nah, ini merupakan massa jenis ataupun kerapatan relatif. Itu merupakan selisih ataupun hasil perbandingan antara rho keduanya dengan volume yang sama. Nah, ini syaratnya volumenya harus sama ya. Volumenya itu sama. Volume benda dengan volume fluida itu sama. Baik. Untuk massa jenis sudah. Kita lanjut ke tekanan. Nah, apa sih tekanan itu? Kita bayangkan misalnya dalam suatu wadah, nih ya.
dalam suatu wadah. Itu memiliki zat cair ataupun zat cair, dan kemudian di sini kita zat padat, di sini kita berikan sebuah tekanan atau gaya P atau F lah ya, yang sebanding lurus dengan F. Nah, maka apa yang kita sebut dengan tekanan? Jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja, gaya, ini F, ini nih, Newton, yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dan dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Jadi ini nih kan kita gaya, kita kasih ke dalam zat ini. Ini zat, entah itu zat elastis, zat padat, ataupun zat cair. Jadi kita memberi gaya pada permukaannya. Nah, di sini kan ada volume ya. Di sini ada volume. Berarti volume. Di sini ada luas nih. Kalau kita tuliskan di sini itu ada luas. Ini A misalnya. Luas dari benda, atau kita Baiklah, kita lanjut ke bagian tekanan. Nah, apa sih tekanan? Mungkin di sini mau saya jelaskan kalau misalnya dalam suatu benda, ini kita sebutkanlah benda kotak. Ini entah zat cair, zat padat, elastis, ataupun gas. Itu semuanya dapat mengalami sebuah gaya tekanan. Nah, kalau misalnya misalnya kita berikan suatu tekanan, entah tekanan gaya misalnya, ke permukaan dari kotak ini, maka dia akan kita katakan memiliki sebuah fenomena yaitu tekanan. Nah, kalau kita definisikan, berarti tekanan itu sendiri sebagai gaya yang bekerja tegak lurus, ini gaya, ini tegak lurus pada suatu bidang dan Baiklah, kita lanjut ke bagian tekanan. Nah, apa sih tekanan itu? Tekanan merupakan sebuah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dan kemudian dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Nah, berarti kalau kita gambarkan ya, ini misal sebuah kotak. Jadi tekanan itu dapat berlaku pada ke seluruh jenis zat yang ada di kehidupan kita, zat padat, cair, elastis, maupun